Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini adalah larangan-larangan ihram. Insya Allah bisa dijaga larangan ihramnya. Jadi nanti Bapak-Bapak, jika nanti di kereta tahu-tahu pengen tidur, jangan sampai ya ihramnya ditaruh di atas seperti ini. Ini juga tidak boleh Bapak-Bapak. Ya, makanya Bapak-Bapak sekalian, memang menjadi Bapak-bapak pada saat berumrah ini memang sangat ribet kelihatan. Karena apa? Memang laki-laki ini jika lo sudah berihram diibaratkan layaknya seorang jenazah, ya dalam arti seorang jenazah, hanya mengenakan 2 kain saja dan tidak menggunakan pakaian berjahit dan sebagainya. Dan ibu-ibu juga sama. Ihramnya kenapa harus menutupi seluruh wajahnya, dalam arti seluruh badannya? Karena memang seperti layaknya halnya kita sedang apa Bapak Ibu? Sedang dibalut dengan kain kafan. Makanya Bapak Ibu sekalian perhatikan, orang-orang yang berumrah ini usahakan bersihkan dirinya. Makanya sebelum nanti kita sampai di masjid, anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, siapapun itu, ikrarkan bahwa kita semuanya memaafkan. Dan kita pun memohon maaf kepada Allah atas tindakan-tindakan kita yang kurang baik. Ya, karena sudah dinyatakan bahwasanya siapapun nanti yang telah melaksanakan ibadah umrah dan kemudian menyempurnakan ibadah umrahnya ditandai dengan tahallul, maka ibarat manusia yang kembali menjadi fitrah, dalam artian seperti anak bayi lagi. Dan Rasulullah dalam Rasulullah juga menyatakan bahwasanya barang siapa yang berumrah ya dan kemudian melanjutkan umrahnya di beberapa bulan berikutnya, dalam artian orang itu sudah berumrah dan kemudian melaksanakan ibadah umrah lagi, maka insya Allah akan menjadi penghapus dosa di antara 2 umrahnya. Bapak Ibu sekalian, kenikmatan ibadah umrah ini pahalanya tiada lain dan tiada bukan jikalau kita mendapatkan umrah yang mabrur dan makbul, itu adalah balasannya adalah Jannatul Firdaus insyaallah. Makanya nanti pada saat kita melaksanakan ibadah umrah, hindari hal-hal yang tidak penting atau yang lebih banyak mudaratnya. Contohnya apa Mas Jihad? Sampai di tawaf malah video call, tidak boleh. Atau live Instagram, atau live Facebook dan lain sebagainya, tidak perlu. Kalau mau live dan sebagainya bisa dilaksanakan di tawaf sunnah saja. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, usahakan nantinya pada saat kita melaksanakan ibadah umrah itu, fokuskan pada saat pertama kali memasuki Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika. Selanjutnya, setelah kita membaca doa masuk ke tanah haram Masjidil Haram, baru nanti kita melihat Ka'bah. Kiswah Ka'bahnya sudah terlihat berwarna hitam. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita. Mas, doanya kepanjangan, apa yang gak dibimbing? Dibimbing. Nanti insya Allah akan kita kondisikan, kita sudah request untuk menggunakan earphone dalam hal. Kemudian langsung diminum. Setelahnya mau dibasuh di muka, it's okay. Dan yang merasa dirinya membawa anak-anak, maka setelah pas membaca dalam artian minum air zam-zam, ambil air secukupnya, cari tempat untuk bisa menjatuhkan air zam-zam tadi, basuhkan ke wajahnya, dan sebelum dibasuhkan ke wajahnya, doa hajatlah. Apa yang diminta agar si anak ini apapun. Contohnya, ya Allah, mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh-solehah ya Allah. Pintar ya Allah, menjadi pemimpin nanti ya Allah, dan sebagainya. Oke, setelah kita minum air zam-zam, baru nanti kita beranjak menuju kemana? Menuju ke sa'i. Sa'i nanti akan dibimbing juga doanya. Apapun Bapak Ibu sekalian, orang kalau misalkan tidak kenal dengan saya, pasti mikirnya, paling kayak motor yang lain. Tahu-tahu diajak lari, tahu-tahu nanti jalannya zigzag. Kalau saya enggak, Ibu Bapak cukup di belakang saya saja. Saya yang paling depan, Mas Fahru yang di belakang. Oke? Nanti setiap doa itu insya Allah saya bimbing. Dan utamanya nanti pada saat kita sampai di Bukit Sofa, pertama itu biasanya saya kasih waktu untuk doa hajat, jikalau memungkinkan. Nanti berakhirnya di Bukit Marwah, itu juga nanti kita akan baca doa hajat.
Tapi kalau sama saya, insya Allah Bapak Ibu cuma ikut saja apa yang saya arahkan. Insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Persiapkan diri, sebentar lagi kita akan turun. Dan bawalah barang yang cukup untuk melaksanakan sholat. Mas, boleh nggak bawa aku sama dompet? Boleh. Tapi barang-barang yang seperti tas, cabin, sebagainya nggak usah turunin, nggak usah dibawa, karena kita cuma mau sholat saja. Setelah sholat baru nanti langsung kembali ke bis dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kereta. Saat ini waktu menunjukkan pukul 3. Jadi kalau bisa setengah 4 kita sudah harus keluar dari mana? Dari Masjid Al-Bir Ali. Dan usahakan nanti jam 4 itu bahasanya kita sudah sampai di mana? Di stasiun kereta, agar kita tidak terlalu terburu-buru. Karena orang jikalau terburu-buru seringkali ada barang yang tertinggal dan tergesa-gesa. Coba bisa dipahami ya. Bagus sana nggak melawan matahari. Iya. Bagus. Taruh apa ini? Lebih bagus. Konten gini. Apa Mbak? Ini ceritanya. Kamu landscape. Insya Allah. Lagi merekam. Ya Allah. Kasih ini di sini. Pemberat. 30 detik. Atas. Apa? Udah. Kok Mas pergi? Enggak. Rencananya memang hotel-hotel di Kota Madinah nantinya akan diratakan dan kemudian kebagian akan dipindah ke wilayah hotel ini, Bapak Ibu sekalian. Di mana dari sini terlihat jelas menara dari Masjid Nabawi. Di sebelah kiri ada himpunan beberapa menara tertinggi, ya. Ada menara masjid sebelah kiri depan, ya, kelihatan ya. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bukanlah perjalanan kita yang terakhir menuju Kota Madinah. Insya Allah Allah nanti akan mampukan kita untuk bisa berziarah ke Masjid Nabawi dengan keluarga kita tercinta, dengan anak-anak, suami, istri maupun cucu-cucu kita. Amin. Kakak adik juga, ya.
sampai dilupakan. Bapak Ibu sekalian, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Keren dia punya ini kayak bandara kayak bandara ya. Wih, di atas kaca ini, Pak. Ini Bapak jalan di atas kaca. Iya. Masa Kaca nih, Pak. iya. Iya. Ada di kota ya. Hmm? Kota. Gedungnya di kota. حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. على آل سيدنا Bapak Ibu, محمد.
Karena saya udah punya gunting 3. Insya Allah kalau cuma 5. Nanti cara menggunting rambut yang laki. Nah, maka usahakan jangan asal tahalul. Biarkan saya jelaskan dulu keutamaan tahalulnya. Agar apa? Agar Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu, tidak sembarangan membuka aurat di muka umum. Insya Allah bisa dipahami. Tata cara tahalul perempuan pun juga ada caranya. Makanya banyak orang-orang yang ahli sunnah, dan utamanya orang-orang sufi, dan utamanya lagi ya, contohnya seperti rombongannya Ustaz Khalid Wasalama dan lain sebagainya. Terkadang mereka menyatakan untuk akhwat silakan nanti tahalulnya di hotel saja. Karena apa? Karena bukan dalam artian mereka punya cara sendiri, bukan, tapi sehelai rambut perempuan itu adalah auratnya bagi wanita. Makanya wajib kita jaga. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti kita melaksanakan ibadah umroh, hati-hati pada saat tahalul. Nanti Bapak Ibu juga pasti akan melihat banyak sekali orang yang keblinger. Tapi tidak perlu Bapak Ibu ikut campur. Cukup beristighfar saja, astagfirullah. Sudah. Nanti biar saya mungkin yang bilang, Bapak Ibu mohon jangan sampai kelihatan auratnya dan sebagainya. Ya, karena kalau kita kadang-kadang Anda dalam artian mengingatkan teman, tapi takutnya nanti menjadi apa? Menjadi perdebatan. Insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu, driver kita hari ini adalah Muhammad Nur, yang insya Allah nanti akan mengantarkan koper kita. Ini dia orang lama, sudah sama saya kenal udah lama sekali. Makanya Bapak Ibu lihat di sebelah kanan kiri ada jis. Tidak ada kan? Ini kita lewat jalan yang motor ring road. Lebih jauh lagi memang jalannya, tapi tidak macet. Kalau kita lewat jalan yang utama, itu macetnya nauzubillah. Makanya kita berusaha agar nantinya tidak terlambat. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, saya minta dari sekarang keikhlasan dan keriduan Bapak Ibu sekalian untuk saya dampingi. Pada saat saya nanti menjatuhkan sesuatu ucapan, jangan pernah menyatakan bahwa saya marah, bukan. Tapi saya hanya ingin menegaskan, hukum bagaimanapun tetap harus ditegakkan. Contohnya, Bapak Ibu mohon izin untuk ibunda ini melanggar, tapi saya tidak akan ngomong di tempat umum. Biasanya saya datangi, mohon izin ibu melanggar, pelanggarannya seperti ini. Mohon izin, kenapa kok bisa melanggar? Alasannya apa? Saya akan bertanya terus. Karena ini demi kejelasan Bapak Ibu sekalian. Setelahnya Bapak Ibu sekalian, baru nanti saya akan hukumkan, kan jatuhkan hukum. Tapi jatuhkan hukum itu Bapak Ibu sekalian, itu hanya sebagai tuntasnya seorang pemimpin. Contohnya Bapak Ibu, utamanya bapak-bapaknya tidak sengaja, ya, Mas tadi di wastafel saya nggak sengaja pakai sabun Mas. Kan kata masjid nggak boleh pakai wangian, ya. Bagaimana? Sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Tidak sengaja maka tidak mengapa. Tapi lebih baiknya untuk mengurangi resiko dalam artian kerisauan dalam hati, maka bisa ditebus dengan cara membayar fidyah. Fidyah memberi makan 6 orang dan sebagainya. Sudah. Terus kalau misalkan Bapak Ibu nanti posisinya, saya cuma memutuskan baiknya seperti ini. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bisa dipahami. Makanya nanti pada saat teman kita ada yang melanggar, tolong jangan dihakimi di tempat umum. Karena pernah terjadi tahun 2017, jamaah dari Bojonegoro, ibu-ibu sudah tua sepuh. Dia di rest area, dulu masih belum ada ini. Belum ada kereta. Yang akhirnya apa? Menggunakan bis, dan di rest area itu sangat crowded. Jadi dia menyopot kerudungnya dan kaos kakinya di tempat umum. Faktor apa? Faktor karena memang ada salah satu nikmat yang Allah ambil ketika kita sudah memang agak semakin tua, yaitu adalah daya ingat. Jatuhnya bagaimana Mas? Ya karena memang tidak disengaja. Faktor U juga tidak mengapa. Tapi karena memang pada saat itu ada yang menegurnya di depan bis dan di depan keseluruhan jamaah yang sedang mau naik bis. Mas Jihad, ibu ini melanggar larangan ihram tadi, kerudungnya dicopot. Hatinya langsung jatuh. Padahal sudah saya hukumi tidak mengapa, ibu bisa menempuh dengan cara fidyah, tetap sah umrohnya. Enggak, umroh saya enggak sah, saya sudah melanggar dan gini dan sebagainya. Kasih. Makanya lebih